Di chapter selanjutnya, Bota yang dikejar monster laut beralih menuju gedung untuk bersembunyi dari kejaran makhluk tersebut. Dan akhirnya Bota memutuskan untuk masuk ke dalam sela-sela bangunan hingga akhirnya monster laut tidak bisa masuk ke dalamnya. Tak pantang menyerah, monster laut itu menggunakan tentakelnya untuk mencari Bota yang ada di dalam. Bota pun berusaha agar tidak bersuara sehingga monster laut tidak bisa menemukannya di dalam. Tak hanya sampai di situ, monster laut menggunakan tentakelnya menyerang ke segala arah untuk membuat Bota keluar dari bangunan tersebut, sehingga membuat Bota kewalahan sehingga bersembunyi di bawah bangunan yang ada di situ. Bota yang merasa monster laut itu telah pergi meninggalkan mereka malah melihat sosok bayangan yang ada di situ. Dan ternyata sosok bayangan itu adalah Teonma yang sedang mencari Bota. Ternyata kebahagiaan Bota hanya sementara, soalnya sosok Teonma yang ada di hadapannya bukan Teonma yang asli, merupakan tentakel Repietan yang sedang menyamar. Seketika Bota hanya bisa berdiam diri sambil pasrah. Saat tentakel monster laut membawa Bota keluar, dan saat itu Bota yang berusaha mati-matian untuk melepaskan lilitan monster laut, tapi itu percuma saja, yang dimana perbandingan kekuatan Bota dan monster laut itu berbeda jauh. Monster laut yang bermuka jelek itu pun berusaha mau memakan Bota. Bota yang menggunakan kekuatan tangisannya berharap Teonma datang untuk menyelamatkannya dari monster laut. Teonma yang super cool dan keren berhasil memotong salah satu tentakel monster laut itu, yang membuatnya sangat amat kesakitan. Tak hanya memotong, dia juga merobek bagian perutnya seperti sushi yang sedang diiris. Sambil menahan sakit, Teonma yang sangat marah kepada monster laut menantang duel 1 lawan 1 seperti orang gila yang sudah kehilangan akal. Monster laut yang bermuka jelek itu semakin kesal kepada Teonma yang sudah mengganggu makan siangnya. Teonma pun berusaha untuk rileks sambil memikirkan cara untuk melawan monster laut itu. Jika dia gagal, maka mereka bertiga akan mati. Teonma pun mengeluarkan pedangnya dan berlari ke arah monster laut itu dan menghindari setiap serangannya. Meskipun muka Teonma berhasil tergores, tapi dia juga berhasil melukai lengan dan mencabik-cabik badannya. Sontak hal itu membuatnya sangat kesakitan. Teonma yang mempunyai banyak sekali keunggulan karena monster laut itu sangat lambat, dan dia juga berhasil untuk menaiki monster itu. Lalu dia pun langsung segera mengarahkan pedangnya kepada monster laut itu. Teonma juga berhasil untuk merobek badannya sekali lagi dan membuatnya sangat kesakitan. Teonma yang berpikir bahwa dia bisa menang karena telah melukai monster laut, yang membuatnya kehilangan konsentrasi dan membuatnya terkena cambukan manis dari monster laut itu hingga terpental ke dalam gedung. Hal itu sontak membuat Bota sangat khawatir.